Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ursula Tanesa Lula Chandra Winarko dengan NIM 210101 2014 0141. Dari kelas Rekayasa Nilai pada kelas C, Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis value engineering dari kasus 25th Avenue and Union Pacific. Program Efisiensi Lingkungan dan Transportasi atau PRIT wilayah Chicago dan Illinois Departemen Perhubungan meminta HNTB melakukan studi rekayasa nilai di 25th Avenue dan Union Pacific Railroad Great Separation 6 di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Nilai studi teknik dilakukan sesuai dengan peraturan FHWA dan Illinois DOT dan terdiri dari tahapan berikut. Ada yang pertama perencanaan pralokakarya, pengumpulan dan tinjauan informasi, analisis fungsi termasuk identifikasi resiko dan analisis biaya, ada brainstorming yang kreatif, ada lalu evaluasi ide, penyajian rekomendasi, dan yang terakhir ada resolusi atau keputusan implementasi dari setiap rekomendasi. Studi rekayasa nilai terjadi di awal pengembangan proyek ketika rencana sekitar 30% menyelesaikan dan tim desain mampu menerapkan rekomendasi sebagai bagian dari konsep berkelanjutan proses evaluasi. Seperti yang biasanya terjadi pada studi value engineering pada tahap ini, rekomendasi difokuskan pada operasi lalu lintas kereta api dan kendaraan, konsep desain, koordinasi utilitas, akuisisi hak jalan, dan desain dan jadwal konstruksi, serta seluruh proses pengiriman proyek. Rekayasa nilai berupaya meningkatkan kinerja P dan mengurangi biaya C. Beberapa contoh grafik ilustrasi analisis rekayasa nilai positif adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa dilihat dari grafik peningkatan kinerja dan penurunan biaya. Lalu pada grafik yang kedua ada kinerja yang sama, namun penurunan pada biaya. Dan yang ketiga ada peningkatan kinerja dan peningkatan biaya, namun yang sedikit peningkatan biayanya. Lalu yang selanjutnya ada saran desain. Tim Value Engineering mengidentifikasi sejumlah ide yang karena keterbatasan waktu, pengembangan konseptual rencana, atau kurangnya data biaya tidak dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai rekomendasi. Bisa dilihat di sini ada ide SCHED 4. Saran desainnya menjelajahi pengemasan kontrak konstruksi dan pengadaan penawaran. Lalu ada STR 1. Saran desainnya menerapkan konsultasi peer review untuk rencana desain struktur untuk mengurangi total meninjau waktu oleh IDOT untuk pengantin wanita. Untuk STR 3D, saran desainnya memperpanjang jembatan untuk menyediakan akses ke gabungan badai atau saluran pembuangan sanitasi garis tengah dan di roof street daripada merelokasi saluran pembuangan. Dan ada TRAF 1, saran desainnya tinjau pertimbangan penggunaan Main Street dan akses publik. Lalu ada TRAF 2, tinjauan jalan memutar yang diusulkan menggunakan North Avenue, dan ada ADA 1, saran desainnya trotoar harus memenuhi persyaratan desain BLRADA. Untuk sejarahnya, 20th Avenue dibuka pada tanggal 29 Juli 1916 sebagai stasiun terminal perpanjangan BMT West End Line dari 18th Avenue. Dengan selesainya jalur ke Coney Island pada 21 Juli 1917, stasiun ini tidak lagi menjadi terminal jalur. Jalur ini awalnya merupakan jalur kereta api eksekusi permukaan ke Pulau Coney yang disebut Brooklyn, Bath, and Coney Island Railroad yang didirikan pada tahun 1862, tetapi tidak mencapai Pulau Coney hingga tahun 1864. Di bawah kontrak ganda tahun 1913, jalur layang dibangun di atas New Utrecht Avenue, 86th Street, and Stillwell Avenue menggantikan jalur kereta api permukaan. Platform tersebut diperpanjang pada tahun 1950-an untuk mengakomodasi panjang kereta divisi B standar saat ini dengan panjang 615 kaki atau 187 meter. Pada 1980-an, stasiun ini diadopsi oleh siswa Lafayette High School sebagai bagian dari program Adopt a Station di New York City Transit. Pada tahun 2012, stasiun ini direhabilitasi dengan dana dari American Recovery and Reinvestment Act tahun 2009. Karya seni tahun 2012 di stasiun ini adalah penemuan kembali oleh Anne Cheng. Ini terdiri dari 4 kaca laminasi, kaca depan tanah, dan cakrawala imajiner.
Untuk tahapan studi value engineering-nya sendiri, yang pertama ada fase informasi, yang kedua ada analisis fungsi, yang ketiga ada fase kreatif, yang keempat ada fase evaluasi, yang kelima ada fase pengembangan, yang keenam ada fase presentasi. Fase informasi yaitu fase mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai perencanaan proyek. Deskripsi proyek. Arah program efisiensi lingkungan dan transportasi atau GRID wilayah Ciago adalah untuk meningkatkan operasi angkutan dan kereta penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di Chicago wilayah metropolitan sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari pengoperasian kereta api pada masyarakat umum. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menyediakan pemisahan tanjakan antara Jalan Raya 25th Avenue dan Jalan Raya dari Union Pacific Railroad. Proyek ini disponsori secara lokal oleh Desa Melrose Park, Bellwood, dan Maywood. 25th Avenue adalah jalan raya arteri perkotaan 4 jalur yang memiliki ADT 19.000 dan proyeksi ADT 2040 sebesar 20.000. Ini adalah batas kota madya antara 3 badan lokal sponsor proyek. 25th Avenue berada di bawah yurisdiksi Village of Bellwood selama proyek berlangsung batas. Ini adalah rute utara-selatan yang penting secara regional yang menyediakan akses langsung ke Interstate I-290. Untuk tujuan dan sasaran proyek. Tujuan dan sasaran proyek dibahas dan diuji dengan ide dan rekomendasi untuk memvalidasi kesesuaiannya dalam hal kinerja dan biaya. Tujuan dan sasaran yang diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada mengurangi kemacetan lalu lintas di 25th Avenue, lalu meningkatkan keamanan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, memperbaiki persimpangan Grand Street. Lalu di sini ada peta dari lokasi proyeknya berada di sini. Bellwood. Lalu ada tanggal dan lokasi proyek. Studi rekayasa nilai dilakukan mulai tanggal 28 Januari sampai dengan 1 Februari 2013 di HNTB, kantor yang berlokasi di One South Waker Drive, Suite 900, Chicago, Illinois. Identifikasi potensi resiko. Selama lokakarya, anggota tim value engineering menyadari bahwa ada risiko dan kesulitan, situasi yang dapat mempengaruhi kinerja proyek, menunda konstruksi atau meningkatkan biaya. Tim studi value engineering dan tim sumber daya mengidentifikasi beberapa risiko untuk pengelolaan atau pemantuan. Contohnya ada resiko untuk akuisisi tanah, rencanakan pengulangan tinjauan, tenggat waktu pendanaan, gunakan atau hilang ICC, pendanaan ancaman terhadap pendanaan, mempertahankan batasan ruang dinding, lalu ada rute jalan memutar dan persetujuan, lalu dapat dibangun, lalu selanjutnya ada studi atau pembersihan limbah khusus, ATT lead time 18 bulan, COM-ID lead time 18 sampai 24 bulan, NICOR, Comcast, Desa Selokan Bellwood dan air akan berada di bawah jembatan dan tidak mudah diakses. Lalu ada akses RR selama dan pasca konstruksi, kurangnya akses kontraktor ke lokasi konstruksi, evaluasi ulang dokumen lingkungan, beberapa akuisisi real estate hanya memiliki komitmen lisan, identifikasi pendukung dan proaktif lembaga lokal, proses review atau persetujuan IDOT, UP atau UPRR, lalu ada pertahankan penerimaan dan dukungan publik. Selanjutnya ada kurangnya akses untuk memelihara jembatan dari Grand Street ke rel kereta api. Selama presentasi dan diskusi proyek, tim studi value engineering dan sumber daya diidentifikasi harapan sebagai berikut. Yang pertama ada tinjauan independen atas proyek, jadwal dan biaya. Yang kedua ada konfirmasi kriteria desain dan analisis. Yang ketiga ada penghematan biaya dan ditentukan dengan baik. Yang keempat ada meminimalkan gangguan lalu lintas baik kereta api maupun kendaraan. Dan yang kelima ada lebih sedikit dampak terhadap lingkungan sekitar. Dan yang keenam ada tentukan aktivitas jalur kritis. Kendala. Beberapa kendala yang diidentifikasi. Hindari dampak terhadap fasilitas rel yang ada atau yang direncanakan. Kendala berikutnya ada batasan lokasi dan penglihatan. Ada susunan acara, akuisisi tanah, relokasi utilitas, akses ke bisnis lokal, koordinasi pemangku kepentingan, kendala mengenai validasi izin lingkungan sebelumnya, kalau ada agen pendanaan, ICC, IDOT, RR pada tahap 3, IDOT pada tahap 2, agen lokal, IDOT Federal CMAG pada tahap 1.
Jangan ubah batas proyek dari utara ke selatan. Pembukaan penawaran paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2013. Lalu ada kendala pada iklan penawaran paling lambat 8 Agustus 2013. Lalu ada bahan baja untuk jembatan. Estetika dinding penahan. Gunakan item pembayaran IDOT dan beli produk Amerika. Manfaat proyek. Manfaat proyeknya sendiri yang pertama ada peningkatan konektivitas antara timur ke barat. Lalu yang kedua ada peningkatan keselamatan pejalan kaki dan pengendara mobil itu sendiri. Lalu ada arus lalu lintas yang lebih baik, lebih sedikit penundaan di saluran sistem, mendukung elektrifikasi Caltrain, tingkatkan pengalaman pelanggan dengan stasiun baru, aktifkan California High Speed Rail di masa depan atau CAHSR. Lalu ada yang terakhir pengoperasian rel yang aman. Lalu ada 100 konstruksi. Yang pertama ada jembatan. Jembatan Beresford Creek lengkap. Ada 4 substruktur jembatan yang tersisa lengkap. Suprastruktur sedang berlangsung. Ada konstruksi dinding, ada utara tanggal 25, selesaikan pada bulan ini. Lalu ada taruhan ke-25 dan ke-28 sedang berlangsung. Tonggak proyek saat ini. 28th Avenue sampai 1 Maret 2021, City of San Mateo foto pada tanggal 1 Maret 2021. Bagian baru dari 28th Avenue dibuka antara El Camino Real dan S. Delaware Street. Konektivitas baru ini sangat meningkatkan kemampuan kendaraan darurat untuk tiba lebih cepat dan lalu lintas lebih lancar. Juga pada 1 Maret 2021, semua jalur ke timur 25th Avenue dari S. Delaware ke Palm Street ditutup hingga Agustus untuk memperbaiki underpass. Satu jalur menuju barat akan tetap dibuka hingga April 2021. Pada November 2020, ditambahkan suar pejalan kaki berkedip tambahan di 28th Avenue dan Paddock Way untuk memberikan visibilitas yang lebih besar bagi pejalan kaki yang menyeberang jalan di lokasi ini. Sekarang setiap penyeberang pejalan kaki di 28th Street di High Meadows memiliki peningkatan untuk meningkatkan keselamatan dari pejalan kaki itu sendiri. Lalu selanjutnya ini ada fase analisis fungsi. Pada tahap ini akan dilakukan analisis fungsi sehingga diperoleh biaya yang terendah. Bisa dilihat untuk perkiraan biaya dan analisis biayanya. Ada PDR data yang semula, lalu ada revisi dari PDR. Untuk total estimasi biayanya pada PDR data ada $30.294.000. Lalu setelah revisi atau revisi data PDR tersebut menjadi $30.288.000. Analisis biaya memilah-milah komponen konstruksi berdasarkan biaya dan kemudian menerapkan prinsip 80% penghematan biaya dapat berasal dari 20% teratas dari item biaya. Lalu selanjutnya ada fase kreatif. Dalam rekayasa nilai, berpikir kreatif adalah hal yang sangat penting dalam mengembangkan ide-ide untuk memunculkan alternatif-alternatif. Untuk ide yang diberikan, ada bisa dilihat di sini ada ENV1 topiknya lingkungan, deskripsi idenya tinjauan pertimbangan akses untuk Cozy O'Brien dan logam gabungan. Lalu ada ROW1 topiknya jalan yang baik, kembangkan jadwal pengadaan tanah. Ada ROW2 topiknya jalan yang baik juga untuk deskripsi idenya, kembangkan rencana untuk mempercepat proses pengadaan tanah. Ada SCHED1 topiknya pengiriman, deskripsi idenya kembangkan jadwal pengiriman atau tinjauan untuk tim. Ada SCHED2 topiknya juga pengiriman. Idenya ada kembangkan jadwal yang lebih detail bekerja mundur dari konstruksi. Ada SCHED3 pengiriman, deskripsi idenya kembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah tinjauan rencana. Lalu ada SCHED4 topiknya kontrak, deskripsi idenya jelajahi pengemasan kontrak konstruksi dan pengadaan penawaran. Ada STM1 topiknya drainase, deskripsi idenya tinjauan desain drainase dan penanganan air hujan. Ada STR1 struktur, deskripsi idenya menerapkan konsultan peer review untuk rencana desain struktur. Yang
Selanjutnya ada STR2, topiknya juga struktur, deskripsi idenya, evaluasi kembali kedalaman balok bentang utama. Lalu ada STR3A sampai 3D, topiknya masih struktur, idenya yang pertama ada evaluasi kembali lokasi abutmen 3A Selatan, lalu abutmen semi-integral 3B, lalu ada 3C poros yang dibor untuk substruktur, lalu ada 3D memperpanjang struktur yang harus dihindari merelokasi utilitas. Selanjutnya ada STR4, topiknya juga struktur, deskripsi idenya, evaluasi kembali desain dinding penahan atau tipe dan lokasi. Selanjutnya ada TRAF1, topiknya lalu lintas, deskripsi idenya, tinjauan pertimbangan penggunaan Main Street dan akses publik. Lalu ada UTIL1, topiknya utilitas, deskripsi idenya kembangkan aplikasi khusus untuk mempercepat relokasi utilitas. TRAF2, topiknya lintas, untuk deskripsi idenya tinjauan jalan memutar yang diusulkan menggunakan North Avenue. Lalu ada ADA1, topiknya desain, deskripsi idenya trotoar harus memenuhi persyaratan desain BLR ADA. Lalu yang terakhir ada STR5, topiknya struktur, deskripsi idenya dapatkan jalur pemeliharaan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur. Selanjutnya ada fase evaluasi, bertujuan untuk mengurangi jumlah ide yang dihasilkan selama tahap kreativitas menjadi suatu ide yang paling berpotensi untuk meningkatkan nilai proyek. Evaluasi, bisa dilihat di sini untuk tabelnya, tabel dari evaluasi peringkat ide. Peningkatan kinerja menghasilkan peringkat yang lebih tinggi dan pengurangan biaya menghasilkan peringkat yang lebih tinggi. Jika suatu gagasan memberikan kinerja yang sama dengan biaya yang sama, dengan konsep aslinya diberi peringkat sebagai 3 di kedua kategori dan peringkat totalnya akan menjadi 6. Ide ini masih dapat dievaluasi berdasarkan kebijakan dari tim value engineering sendiri. Selanjutnya ada di fase pengembangan. Mempersiapkan rekomendasi yang telah dilengkapi informasi dan perhitungannya. Ide-ide dari tahap evaluasi yang memiliki peringkat ide 7 atau lebih tinggi dipilih untuk pengembangan. Dalam beberapa kasus, informasi estimasi biaya masih dalam pengembangan atau sedang direvisi proyek. Oleh karena itu, tim value engineering memperkirakan bahwa biaya untuk beberapa gagasan akan bervariasi tergantung pada kondisi saat ide tersebut diimplementasikan. Lembar kerja membahas ini kondisi bila memungkinkan. Di akhir setiap lembar kerja terdapat rekomendasi untuk gagasan tersebut. Lalu selanjutnya ada fase presentasi. Presentasi agenda rekomendasi diadakan pada tanggal hari Jumat tanggal 1 Februari 2013 pada jam 10 IM 10 pagi, lokasinya di kantor NTB One Southwaker Drive, Suite 900, Chicago, Illinois. Untuk perkenalan diri dan masukan kehadirannya semua, lalu ada isinya kaji ulang studi dari rekayasa nilai dan ringkasan prosesnya oleh Terry Beutling. Lalu ada presentasi rekomendasi oleh anggota tim value engineering sendiri. Lalu ada pertanyaan, komentar, dan diskusi oleh semua orang. Demikian presentasi yang saya berikan dari analisis value engineering 25th Avenue and Union Pacific. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.